Halo, jumpa lagi dengan Mr. AX. Kali ini Mr. akan menceritakan alur cerita manga Bakidou. Ini adalah chapter terbaru dari serial manga Bakidou. Silahkan tekan tombol subscribe-nya. Oke, mari langsung ke alur ceritanya. Setelah benturan keras antar kedua kaki petarung, baik Doppo dan Cahaya, mereka kembali pada jarak untuk bersiap pada benturan selanjutnya. Kali ini Doppo menggunakan kuda-kuda yang berbeda. Sebagai seseorang yang telah mengenal lama Doppo Orochi, Tokugawa berkata, "Inilah akhirnya." Mendengar ucapan tersebut, para penonton mulai heran. Mereka bertanya-tanya apakah benar pertandingan akan berakhir. Sebagian dari mereka ingin menyaksikan pertandingan yang lebih seru dan menegangkan. Ucapan Tokugawa mengenai pertarungan yang akan segera berakhir, bukanlah sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Para penonton segera menyadari bahwa pertarungan akan segera berakhir walau belum dinyatakan oleh wasit. Hal ini dikarenakan Doppo telah menggunakan kuda-kuda pamungkasnya, yaitu kuda-kuda langit dan bumi yang begitu luar biasa dan indah. Kuda-kuda inilah yang merubahnya dari seorang manusia menjadi lebih dekat dengan dewa. Dan inilah alasan dia mendapatkan julukan Sang Dewa Karate. Cahaya mengamati dengan teliti gerakan Doppo. Namun Doppo kemudian melepaskan kuda-kudanya dan berdiri santai. Para penonton merasa heran, juga bingung, namun juga penasaran dengan apa yang akan Doppo lakukan. Dengan rasa penuh percaya diri, Doppo berkata dia akan segera mengakhiri pertandingan tersebut. Namun sebelum itu, Doppo bertanya kepada Cahaya, apa yang terjadi dengan kaki Cahaya? Saat benturan kaki antara mereka terjadi, Doppo merasakan bahwa kaki Cahaya tidak seperti kaki normal yang selama ini diketahuinya. Doppo merasakan tumit kaki Cahaya, tidaklah seperti sesuatu yang keras pada umumnya. Melainkan tumitnya terasa lain, layaknya sesuatu yang sudah hancur sepenuhnya. Menjawab pertanyaan Doppo, Cahaya membenarkannya. Cahaya menjawab karena itulah sekarang dirinya menjadi tak terkalahkan. Cahaya juga berkata, bahwa Doppo tidak akan pernah bisa menghancurkan kakinya, jika kakinya sudah sepenuhnya hancur sebelumnya. Doppo membalas perkataan Cahaya, bahwa itu terdengar cukup kerenak. Namun faktanya, Cahaya tetaplah cedera dan Doppo tak ingin membuatnya terluka lebih parah. Doppo juga berkata padanya, bahwa ini adalah kesempatan terakhir Cahaya untuk menyerah. Atau kali ini, Doppo akan benar-benar menghancurkan kakinya dengan pasti. Para penonton riuh dengan pernyataan Doppo. Tokugawa berpikir jika Cahaya menyerah dan mundur dari pertarungan, selanjutnya dirinya tidak akan memberikan kesempatan bertarung lagi padanya. Menjawab peringatan dari Doppo, Cahaya mengangkat kaki dari tanah, menekuknya ke perut. Namun tak berhenti di sana, kakinya terus naik mendekati wajahnya dan berhenti pada hidungnya. Sungguh mengejutkan. Cahaya kemudian bersin, ia menggunakan kakinya untuk memegang hidungnya dan mengarahkannya ke wajah Doppo yang telah memperingatkannya untuk menyerah. Tak hanya itu, Cahaya juga berkata bahwa siapa yang bilang bahwa dirinya memerlukan kaki untuk menendang bokong Orochi Doppo. Jadi inilah akhirnya, ucap Doppo. Cahaya mulai mendekati Doppo walau hanya bertumpu dengan satu kakinya. Para penonton kembali bersorak karena Cahaya belum menyerah. Dan Tokugawa berkata beginilah seharusnya penerus Taimano Cahaya yang ke-101. Cahaya melancarkan pukulan kirinya, sedangkan Doppo melakukan tendangan ke arah kaki Cahaya yang telah terluka, sekaligus menghindari pukulan Cahaya. Tidak hanya menendang kaki Cahaya, Doppo juga menahan pergerakan Cahaya menggunakan kakinya. Hal tersebut mencegah Cahaya untuk menghindar atau membuat jarak dengan Orochi Doppo. Setelah itu Doppo menggunakan tinjunya memukul tubuh Cahaya berkali-kali. Itu adalah pukulan satu tangan beruntun yang terkenal milik Orochi Doppo. Setelah mendapatkan pukulan tersebut, Cahaya terlihat mendapatkan luka dan kedua tangannya memegang bahu Orochi Doppo. Doppo pun terkejut dengan apa yang dilakukan Cahaya. Pada benturan pertama antara tendangan Cahaya dengan pukulan milik Doppo, membuat tumit Cahaya retak. Doppo mengatakan bahwa Cahaya sangat pandai berakting, berpura-pura seolah tidak merasakan sakit. Setelah itu Cahaya mengatakan bahwa hal tersebut memanglah tidak terasa sakit.
Kemudian dia memperlihatkannya dengan melakukan tendangan ke tanah dengan keras, dan meyakinkan Dopo bahwa kakinya tidaklah sakit. Menurut Mr. AX, tendangan ke tanah inilah yang membuat tumit kaki Cahaya hancur sepenuhnya. Hal ini dikarenakan rasa kebanggaan yang besar milik Cahaya. Dari seluruh leluhur sampai dirinya, tidak ada satupun pemilik nama Cahaya mengakui kekalahan dari lawannya. Dia tidak ingin tumit kakinya dihancurkan oleh Orochidopo. Jadi Cahaya membuat tumitnya hancur terlebih dahulu. Oleh karena itu Dopo tidak akan bisa menghancurkan tumitnya jika sebelumnya telah hancur terlebih dulu. Selain itu peringatan Orochidopo untuk menyerah merupakan sebuah penghinaan yang sangat besar bagi kebanggaan Cahaya. Setelah mendapatkan pukulan dari Dopo, Cahaya tidaklah tumbang, malah dia berhasil menyentuh bahu lawannya dengan kedua tangan. Hal itu juga membuat Dopo terkejut. Lalu langkah apa yang akan dilakukan Cahaya selanjutnya? Apakah dia mampu membalikkan keadaan, atau dirinya belumlah selevel dengan Orochidopo? Silakan like dan subscribe agar Mr. AX semangat update-nya. Terima kasih.